Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dimanapun berada pada pagi hari ini. Tuhan Yesus menyapa kita semua untuk menyiapkan diri sejenak membaca dan mendengarkan akan firman Tuhan melalui santapan rohani edisi Sabtu 2 Maret 2024. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Bapa pemilik kehidupan kami, bahwa pagi hari ini kami boleh dihadirkan bersama-sama dengan saudara-saudara kami untuk duduk mendengarkan akan firman kebenaran-Mu. Perlengkapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu dan mampukan kami untuk mengerti tentang kebenaran firman-Mu yang akan kami baca dan akan kami renungkan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa, biarlah hikmat yang datangnya daripada-Mu akan menuntun kehidupan peribadatan kami pada pagi hari ini. Kami mau membaca dan merenungkan akan firman ini. Dengarkan kami, karena kami telah siap dan rindu untuk mendengarnya. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adapun bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan menjadi perenungan kita pada pagi hari ini, dari kitab Injil Markus pasal 9 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-8. Firman Tuhan, Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan setia melakukannya dalam kehidupan ini, itulah disebut orang yang berbahagia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan diberi satu judul, momen ajaib dalam penderitaan salib. Tanda kale-kalean lan parrina kayu peata. Nah saudara-saudara, melalui Injil Markus pasal 9 ayat 2 sampai 8 mengisahkan suatu momen puncak dari penderitaan yang akan dialami oleh Yesus. Sesudah 6 hari yang penuh kegelapan dan kesulitan, Yesus membawa ketiga muridnya ke atas gunung
Di sana mereka menyaksikan kemuliaan ilahi yang menyinari wajah Sang Juru Selamat. Pakaiannya yang berubah putih berkilat melambangkan kekudusan dan kemurniannya yang berlawanan dengan penderitaan yang akan dia hadapi. Lalu bagaimana memahami dua hal yang bertolak belakang itu? Pertama-tama, penderitaan mengajarkan kita tentang pengharapan dalam masa-masa sulit. Kita dapat bersandar kepada Tuhan. Seperti ketika Yesus naik ke atas gunung setelah 6 hari. Kita juga dapat menemui kehadirannya di tengah-tengah perjuangan kita. Itu yang pertama. Hal yang kedua, pakaian Yesus yang berubah menjadi putih berkilat menggambarkan transformasi yang hanya terjadi melalui kuasa-Nya. Begitu juga dalam kita. Tuhan dapat mengubah penderitaan menjadi keajaiban yang menakjubkan. Dan hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, Elia dan Musa yang muncul bersamaan Yesus mengajarkan kita tentang kesejatian agama. Mereka mewakili hukum dan nabi, menegaskan bahwa Yesus adalah pemenuhan dari semua yang tertulis dalam kitab suci. Penderitaan yang dialami Yesus tidak sia-sia, melainkan bagian dari rencana keselamatannya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita belajar melacak momen ajaib yang seringkali lahir dari penderitaan. Penderitaan Yesus di kayu salib merupakan ketetapan dari surga yang dengan jelas terlihat dalam peristiwa pemulihan Yesus di atas gunung. Di tengah tantangan hidup, mari kita tetap teguh dalam iman, bersandar kepada Kristus, dan percaya bahwa Dia dapat mengubah setiap penderitaan menjadi pengharapan, perubahan, dan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Mari kita bersyafaat. Terima kasih ya Bapa dalam surga atas firman-Mu yang telah kami baca dan telah kami renungkan. Bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Itu menjadi suatu bukti yang nyata bagi kami, bagi umat yang percaya bahwa Yesus adalah sungguh luar biasa dalam kehidupan ini. Nah, karena itu melalui firman yang telah kami baca dan telah kami renungkan bersama, Tuhan boleh mementaraikan dalam hati kami masing-masing. Supaya sungguh-sungguh kami mengamini dalam hidup kami bahwa betapa luar biasanya Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan setiap umat yang percaya kepadanya. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Di pagi hari ini, bagi setiap pribadi, setiap jemaat yang bersiap-siap untuk mau melakukan berbagai aktivitas mereka masing-masing lewat pekerjaan yang mereka terima daripada Tuhan. Kami akan mau melaksanakan aktivitas itu keluar dari rumah. Tuntun dan peliharakan kami dalam menjalani bahkan melakukan rutinitas ini. Sehingga kami boleh lakukan dengan baik dan mendatangkan berkat dan sukacita dalam kehidupan kami, secara khusus dalam keluarga dan pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Berdoa bagi hamba-hamba Tuhan yang senantiasa memberitakan kebenaran firman-Mu. Kau senantiasa memperlengkapi dengan hikmat
dan memberi kekuatan kesehatan, sehingga tetap sehat memberitakan firman-Mu kapanpun dan dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Kami mau berdoa atas kehidupan jemaat-Mu yang saat sekarang ini mereka sedang bersuka cita karena pertambahan usia. Biarlah pertambahan usia ini mereka amini bahwa semuanya daripada-Mu dan mereka pakai untuk memuliakan dan membesarkan akan nama Tuhan. Bapa dalam surga, saat mereka sedang bersuka cita karena pertambahan usia, ada juga di antara anggota jemaat-Mu yang dalam pergumulan hidup karena sakit penyakit. Kami percaya Tuhan bahwa jemaat ini mengharapkan uluran tangan, pertolongan Tuhan. Biarlah mereka dapat dipulihkan dari masalah-masalah kehidupan yang mereka sementara alami, khususnya sakit penyakit. Baik yang sementara menerima perawatan di rumah sakit, menerima perawatan di rumah, kami juga percaya bahwa ada hamba-hamba Tuhan yang saat sekarang ini bergumul karena sakit penyakit, seperti yang dialami oleh hamba-Mu Ibu Pendeta Yuliana Abadi. Sedang bergumul karena kelemahan tubuh, tapi dia tetap percaya bahwa Engkau akan memberikan kelegaan kepadanya, memberikan kesembuhan, dan kembali mengangkat tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Bahkan juga kami teringat bagi hamba-Mu yang sedang bergumul karena sakit, seperti yang dialami oleh hamba-Mu Ibu Catherine Sura dan Nyonya Rita Buna, sementara menantikan pertolongan Tuhan. Harapan keluarga dan harapan jemaat, biarlah hamba-Mu ini Kau pulihkan dari sakit penyakit yang dialami, dan kembali bersuka cita bersama dengan keluarga, bersama dengan jemaat. Terima kasih ya Bapa dalam surga, berdoa atas kehidupan anak-anak kami yang saat sekarang ini berjuang untuk kehidupan mereka. Ada yang berjuang untuk mencari ilmu pengetahuan, ada juga yang berjuang untuk mencari pekerjaan, bahkan ada juga yang berjuang untuk mencari pasangan hidup. Ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami serahkan semuanya. Dan yang menjadi harapan bagi anak-anak kami, hanyalah juga daripada-Mu mereka mengharapkannya. Ya Bapa dalam surga, kami mau berdoa sebagai warga gereja dan warga masyarakat, warga bangsa. Engkau senantiasa memeliharakan hidup kami bersama, sehingga kehidupan ini kami boleh jalani dengan baik, dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, seluruh hidup dan kehidupan kami hanya pertaruhkan kepada-Mu. Di dalam Kristus Tuhan yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa kepada-Mu. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, demikianlah ibadah kita bersama di pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus dimuliakan. Amin.